HKBP Pendidikan, saya anak Tuhan selalu ceria. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dulu ya. Sama-sama kita bernyanyi dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi ini kami mau memulai ibadah kami. Berikan kami sukacita yang melimpah. Berkati juga kami Tuhan. Berikan kepada kami kesehatan. Panjang umur. Dan rezeki bagi kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita ucapkan amin. Sebelum kita mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Oli, kita angkat lagu pujian buat Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, kakak akan membawakan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman kita yang pertama, cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Hosiana Hutasawit. Jadi adik-adik duduk yang manis dan dengarkan cerita firman kita hari ini ya. Dan pengumuman kita yang kedua, minggu depan kita juga masih ibadah secara online. Tetap di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan ya adik-adik, jam 7.30. Jangan lupa ya. Shalom. Sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan.
pastinya luar biasa. Nah, pada sesi kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kakak undang adik-adik semuanya untuk ambil Alkitabnya, ambil sikap mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu Bapa, sehingga kami boleh hadir sampai hari ini Tuhan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Bapa yang baik, sebentar Tuhan adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami Bapa, sehingga firman-Mu boleh diam dalam hati kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita buka Alkitab kita dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Kakak baca dan adik-adik juga baca di rumah ya. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang-orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Nah, pada minggu hari ini tema kita adalah Yesus ditangkap. Ditangkap apa? Inilah detik-detik hari-hari sebelum Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Nah, adik-adik semua, kakak mau nanya nih, apakah adik-adik sekolah minggu pernah melihat secara langsung di siaran televisi orang yang ditangkap yang tanpa melakukan kejahatan atau tanpa melakukan kesalahan? Tentu tidak pernah ya adik-adik. Pada dasarnya semua orang itu dipenjara atau dihukum itu karena apa? Karena dia melakukan kesalahan, karena dia melakukan kejahatan. Ada orang ditangkap di penjara karena apa? Karena dia melakukan kejahatan, misalnya mencuri, membunuh, atau melukai orang lain, merampok. Nah, itulah orang-orang yang ditangkap. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus itu ditangkap tanpa ada melakukan suatu kejahatan. Nah, jadi Yesus itu difitnah. Dia difitnah telah menghujat Allah. Bahkan dia difitnah mempengaruhi orang untuk menghujat Allah. Padahal tidak mungkin Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi adik-adik, sebelum Yesus ditangkap atau disidang, Yesus telah berdoa di Taman Getsemani. Jadi Tuhan Yesus itu sudah tahu bahwa sebenarnya dia akan ditangkap. Sebenarnya Yesus bisa lari, bisa dia meninggalkan, bisa dia tidak dihukum. Tapi dia tetap mau merelakan dirinya tetap dihukum hanya untuk kakak, untuk kamu, untuk kita semua. Jadi Yesus juga udah tahu bahwa si Yudas Iskariot ini akan berkhianat. Tadi seperti yang kita baca, bahwa Yudas Iskariot bersekongkol sama imam-imam untuk menangkap Yesus. Hanya gara-gara demi uang 50 perak pada zaman itu. Mungkin pada zaman itu uang 50 perak itu sudah banyak. Tapi karena kerakusannya sama uang, dia rela menjual Yesus untuk dihukum. Bahwa ada yang nanti akan dibisikkan ke dalamnya, yang akan dipeluknya, itulah Yesus. Dibilangnya sama-sama orang pengawal-pengawal itu. Pura-pura dipeluknya Yesus, dibisikannya Rabi. Dan pada saat itulah Yesus ditangkap. Bayangkan, seorang murid Tuhan Yesus rela menjual Yesus sendiri hanya gara-gara demi uang. Nah adik-adik,
Di sini diajarkan bahwa kita jangan mau meniru sifat daripada si Yudas Iskariot itu yang tamak akan uang. Karena apa? Karena ada tertulis bahwa akar dari kejahatan adalah cinta dengan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tertulis di 1 Timotius 6 ayat 10. Sama seperti Yudas yang dipercayakan sebagai bendahara dari antara murid-murid Tuhan Yesus, selalu merasa kurang akan uang. Jadi kalau kita dikasih orang tua 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, cukuplah. Jangan selalu kurang. Karena apa adik-adik? Kalau kita selalu merasa kurang, kita tidak akan pernah puas. Kita akan selalu cari-cari uang, mau itu halal kek, mau itu jahat kek, mau nggak halal. Gara-gara kerakusan kita akan uang, kita akan jadi seperti itu. Mau adik-adik seperti Yudas? Tentu saja tidak ya adik-adik. Nah, begitulah cerita firman Tuhan detik-detik ketika dia mau ditangkap. Nah, dalam cerita firman Tuhan kita kali ini, apa-apa saja adik-adik yang boleh kita tiru atau yang boleh kita ambil kesimpulannya untuk kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu, jauhilah karakter Yudas. Gimana tadi karakter Yudas itu? Satu, dia mau berkhianat dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhannya sendiri, dengan gurunya sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh menjadi orang yang tamak akan uang. Karena apa? Karena kalau kita tamak akan uang, berarti kita akan terus melakukan kejahatan-kejahatan untuk memperoleh uang yang lebih banyak. Dan yang kedua yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan minggu ini, teladanilah kasih Yesus. Gimana meneladani kasih Yesus? Nah, tadi Tuhan Yesus sendiri sudah tahu bahwa sebenarnya si Yudas Iskariot ini akan berkhianat. Tapi Tuhan Yesus tidak mau memberhentikan Yudas sebagai muridnya. Karena apa? Karena itulah Tuhan Yesus itu penuh kasih. Walaupun Yudas sudah jahat sama dia tetap mengasihi Yudas. Dan yang ketiga, jangan pernah coba-coba meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi kakak, mengasihi adik-adik semua, mengasihi orang tua. Bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kakak, dosa kamu, dosa kita semua. Jadi jangan coba-coba kita tinggalkan Tuhan Yesus kayak si Yudas tadi atau kayak murid-muridnya tadi. Walaupun kita dalam keadaan susah, sakit, sehat, bahagia, sedih, tetap kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Kita tetap harus selalu ikut jalan Tuhan Yesus. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan kita kali ini. Semoga adik-adik di rumah dapat meneladani sikap Yesus, menjauhi karakter daripada si Yudas Iskariot. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, Bapa dalam kerajaan surga, segala puji syukur Tuhan kami panjatkan buat kasih karunia-Mu. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu dapat diam dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kami Tuhan Yesus daripada sifat Yudas Iskariot yang rela mau mengkhianati Tuhan Yesus hanya demi uang. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menjauhi ketamakan. Ajari kami Tuhan untuk meneladani sikap kasih daripada Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas berkat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami. Kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang, kecerdasan dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengemban tugas-tugas sekolahnya, dapat menggapai cita-citanya, dapat lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan, umur yang panjang, rezeki Tuhan, sehingga mereka boleh mendidik adik-adik sekolah minggu kami dengan benar Bapa, dan dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa anak-Mu ini Bapa. Ampuni kami Tuhan buat segala dosa pelanggaran kami, layak dan kuduskanlah kami sebagai anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita akan menutup ibadah kita hari ini, kita angkat satu lagu pujian, Ada Satu Sobatku. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri ya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom semuanya, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Gimana nih adik-adik ibadah minggu kita pada hari ini? Pastinya Luar biasa. Nah, jangan lupa minggu depan kita kembali beribadah pukul berapa, Kak? pukul 7.30 tetap di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pendidikan Medan ya adik-adik. Sampai jumpa. Bye.